Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mukhlis, Pak Dr. Mukhlis Hadrawi. Nah, ini teman Selamat siang, Prof. Titi. ya, teman baiknya Bu Pris ya, satu angkatan dulu ya Bu. Benar, Bu. Ya, jadi kenangan masa lalu. Mama juga seangkatan. Sampai masa hari ini. Iya. Kalau Mbak Pris dan Pak Mam lah. Iya, jadi kita reuni hari ini. Kalian reuni hari ini ya, dengan Pak Made reuni di Jerman gitu ya, dengan Ibu Pisa dan Pak dan Bu Pris waktu kuliah dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, juga para mahasiswa, Pak Eman dan Ragil. Ragil belum jadi Bapak kan, makanya itu saya panggil Ragil saja. Soalnya sesuai nama Ragil ini biar tua dia tetap Ragil ya, tetap bungsu artinya. Juga dan para hadirin sekalian, ini adalah kuliah keempat ya, untuk keempat atau kelima ya, Bu, kelima ya mungkin ya, untuk kuliah Khasanah Naskah Nusantara, atau keempat ya hari ini. Tapi temu daringnya untuk umum ini yang ketiga, ya kan, ya Bu ya. Yang pertama Bu Rias, kedua Pak Suryadi, yang ketiga Pak Mukhlis. Jadi ini yang ketiga untuk temu daring dengan para Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa dalam kuliah yang kami namakan kuliah tamu. Kenapa kuliah tamu? Karena Pak Mukhlis bukan orang UI. Jadi dari luar, walaupun dulu alumni UI, S2-nya, S3-nya di Malaysia, ya kan Pak? Betul Prof. Bapak Ibu sekalian, Pak Mukhlis sesuai dengan bidangnya dan asalnya, yaitu berasal dari Sulawesi Selatan ya Pak ya, akan bicara tentang masalah Lontara Bilang, tapi khususnya mengenai para penulis atau karya sastra, penulis naskah dari masa lalu. Saya serahkan selanjutnya untuk memandu acara kepada Ibu Mamlah, dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa memetik manfaat dari acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Titi Puji Astuti. Kita langsung masuk ke bagian berikutnya dari kegiatan kita hari ini, perkuliahan mengenai sastra Bugis. Dan utamanya hari ini kita merasa sangat terhormat kedatangan tamu dari jauh, Pak Mukhlis Hadrawi, akan membawakan tentang Lontara Bilang, Raja-Raja dan Aristokrat Bugis menulis diary. Ini tentu akan menarik nanti ya paparannya dari Pak Mukhlis Hadrawi ini. Ada hal baru yang bisa kita ambil mengenai tulisan dari Bugis, dan ini adalah diary. Ini benar-benar hal baru. Sebelum ini mungkin bisa saya bacakan sedikit mengenai CV-nya Pak Mukhlis Hadrawi. Saya ucapkan saja ya. Pak Mukhlis Hadrawi ini adalah menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, kemudian S2-nya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan S3 diselesaikan di Universitas, doktoralnya lulus dari Atma UKM Malaysia pada tahun 2015. Saat ini Pak Mukhlis Hadrawi menjabat sebagai antara lain Ketua Tim Penelitian Menelusuri Genealogi Suwawa Raja Wartabone tahun ketiga. Penelitiannya banyak sekali, dan ini yang terbaru tahun 2022. Saya kira itu saja sekilas perkenalan mengenai Pak Mukhlis Hadrawi. Kita semua penasaran apa yang akan disampaikan oleh Pak Mukhlis Hadrawi mengenai naskah Bugis. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Mukhlis. Terima kasih Mbak Mamlah. Salam hormat kepada guru saya, Prof. Titi Puji Astuti. Sepertinya masih pengen lagi duduk mendengar bahasan-bahasan beliau di dalam kelas. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa lagi bertemu dengan beliau. Semoga tetap selalu sehat Prof. Titi. Amin, terima kasih sama-sama Pak. Saya sapa dulu, ada kawan saya
Mbak Priscilla. Ya, Assalamualaikum Mbak Pris. Waalaikumsalam, Pak Mufti. Senang deh Sembah. lihatnya. Kalau saya bukan senang, sungguh sangat senang bertemu dengan Mbak Pris Asik. kesempatan ini. Tentu saja teman-teman yang lain ada Mbak Ratna akan bergabung. Dan Sudah loh, Pak. ya, saya sapa juga secara khusus mahasiswa program Susastra Pengkhususan Filologi, Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Salam kenal, salam berbagi pada kesempatan hari ini. Mungkin juga sudah bergabung dengan teman-teman di Makassar. Ada kelompok perwira yang diketuai oleh Bapak Sapri Andi Pamulu. Perwira itu singkatan dari Perkumpulan Wijaraja Lapatau Matematika beserta kawan-kawan yang sudah standby di suatu tempat. Kepada seluruh mahasiswa yang di Departemen Sastra Daerah, terutama peserta mata kuliah tekstologi dan teori dan metode filologi yang diharapkan bergabung juga pada kesempatan ini, para hadirin, pengunjung umum yang berkenan masuk pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan ini saya akan membincangkan satu mungkin topik yang kalau memang di Makassar itu adalah topik hal yang umum karena memang lahir di sini, beredar di sini, kemudian dokumen yang banyak yakni tentang lontrak bilang. Tapi saya yakin di beberapa tempat yang lain lontrak bilang atau catatan harian yang sudah sekian ratus tahun lamanya yang ditulis oleh raja mungkin amat kurang. Karena memang ini dalam beberapa catatan ini adalah salah satu yang khas di Sulawesi Selatan. Untuk itu perbincangan ini sedikit khas, sedikit tipikal naskah-naskah Sulawesi Selatan yang akan kita coba bahas dalam semampu saya pada kesempatan ini. Ya. Di awal kata saya ingin menyampaikan bahwa naskah Bugis Makassar dalam konteks Nusantara sebenarnya banyak hal yang memiliki kesamaan dengan naskah-naskah yang ada di Nusantara lainnya dari segi genre. Akan tetapi ada satu hal yang menarik di sini bahwa kehadiran lontrak bilang sebenarnya salah satu dari beberapa yang sebenarnya unik sekaligus unggul dalam konteks pernaskahan Selatan. Ya. Kita mengenal di selatan ada beberapa hal yang menarik, misalnya mungkin masih kita tidak melupakan misalnya sastra Lagaligo. Bagaimana sastra Lagaligo ini menjadi sebuah karya sastra yang menempati posisi terpanjang di dunia, melewati jumlah Mahabharata, melewati jumlah Iliad Odyssey dari Yunani. Dua-dua peradaban itu adalah peradaban yang besar dan lebih awal di dunia ini. Rupanya Lagaligo jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Bahkan hampir separuh lebih panjang daripada Mahabharata yang selama ini disebut sebagai terpanjang di dunia. Itu satu. Yang kedua, kita misalnya mengenal Kama Sutra di India, ada Ars Amatoria di Yunani, atau Munakahat di Timur Tengah, atau secara khusus ada Serat Sentini atau Kitab Nitimani di Jawa. Di Makassar ada namanya Lontrak Askelebineng, yang juga memang menjadi satu bagian yang pernah saya angkat khusus dalam tesis saya di Universitas Indonesia. Kemudian ada naskah-naskah agama yang banyak. Sebentar akan saya perlihatkan. Dan salah satu lagi itu adalah lontrak bilang. Sebagai pengantar yang kok tidak goyang? Goyang. Iya.
Recording in progress. Sedikit saya kelihatannya ada problem di Mungkin Mama bisa share screen Pak Mukhlis. Oh boleh, Perlu boleh Mbak. dibantu. Mbak Mamlah, Ya, boleh, saya ya, baik saya coba ya. boleh. Saya agak treble sedikit. Sudah terlihat? sudah. Ya, baik. Sudah, Mbak. Ya. The next berikut. Next Baik. Mama. Baik. Oh, berat memang ya rupanya. Saya pakai ini saja ya. Pakai begini saja ya Pak, nggak Ya, apa-apa boleh, ya. boleh. Ya. Saya menyinggung dulu mengenai katalog induk naskah-naskah Sulawesi Selatan. Sebenarnya ada 2 jilid, tapi yang sudah dicetak hanya 1 jilid saja, yang ditulis oleh Mukhlis Paini DKK 2003. Pada jilid pertama itu mendaftar 4.049 naskah. Jadi sebenarnya yang kedua, jilid kedua itu ada 2.200 naskah. Jadi berkisar 6.249 naskah secara keseluruhan jilid 1 dan 2 itu. Nah, rupanya saya sudah pernah mencoba membandingkan bagaimana sebenarnya genre-genre naskah yang tersedia di situ 6.049. Rupanya sekitar 75% itu adalah naskah yang genre keagamaan, yakni naskah-naskah yang secara khusus substansinya membincangkan masalah teks-teks keagamaan. Berikut Mbak Mamlah. Nah, yang berikut, ya, yang disebut dengan genre keagamaan itu mencakup Al-Quran, ada 72 naskah, Lontera Azimat ada 2.209 naskah, kemudian dialog keagamaan 120, doa-doa dan seterusnya. Nah, khusus betul-betul yang menjadi kandungan keagamaan itu adalah 2.112 naskah. Ya. Berikut Pak Mamlar, ini disingkat saja. Kemudian ada beberapa yang naskah yang sebenarnya di dalam katalog tidak disebutkan genre keagamaan, jadi disebut non keagamaan, tapi juga rupanya mengandung pula hal-hal yang berkaitan dengan agama, terutama misalnya yang menyangkut tentang hukum adat, karena rupanya setelah Islam masuk, hukum adat di Sulawesi Selatan, baik pada masyarakat Bugis, pada masyarakat Makassar maupun Mandar, itu rupanya sudah banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, dan salah satu hukum Islam yang begitu kuat mengakar itu kemudian muncul satu hukum yang namanya syarat yang tertulis di dalam slide ini. Kemudian ada astronomi dan astrologi, itu juga digunakan selain untuk kepentingan pertanian, pelayaran, juga untuk kepentingan beribadah. Kemudian ada doa-doa dan mantra, nasihat petua papaseng, ya. Kemudian ada pendidikan hubungan suami istri, ya, ini yang menyangkut tentang Asklebineng, itu ada 49 naskah. Totalnya itu adalah 920 naskah. Jika digabung semua, maka itu berjumlah sekitar 3.032 naskah. Nah, apa yang terbayang di sini bahwa rupanya naskah-naskah Bugis Makassar itu genre-nya itu lebih banyak kepada keagamaan. Nah, meskipun begitu, keagamaan yang lebih mencolok, rupanya ada beberapa hal yang penting kita juga mesti lihat. Rupanya sejak abad ke-17 itu penulisan naskah Bugis Makassar itu sudah terpola, terutama terkait pada masalah pengembangan agama Islam. Pertama misalnya kita lihat pada skriptoria yang dilakukan pada pusat-pusat pengajian Islam, ada 3 tempat yang sangat penting di Sulawesi Selatan. Ada namanya Bontowala, itu sudah berdiri, aktivitas penulisan naskah itu sudah abad ke-17 dilakukan, kemudian berlanjut sampai abad ke-19, panjang masanya di situ.
Dan Bontoala menjadi salah satu kota yang sangat penting di Makassar. Di situ pusat peradaban Islam, bahkan setelah Perang Makassar justru menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Bone. Kemudian satu pulau yang penting namanya Pulau Salemo, itu juga pusat pengembangan Islam, bahkan disebut Salemo itu adalah pesantren yang pertama ada di Sulawesi Selatan. Kemudian satu tempat lagi yang penting adalah Patekne, adalah tempat yang sangat dikenali dengan tarekat Halwatiyah Saman. Nah, di sini juga menjadi satu produksi naskah di Sulawesi Selatan. Naskahnya baik berbahasa Bugis maupun berbahasa Makassar. Ya. Pusat pengajian Islam di Talok itu sudah berdiri sejak 1608. Itu diawali oleh Datuk Pribandang. Ini adalah penyebar agama Islam yang pertama. Beliau juga yang disebut memasukkan Raja Talok sebagai pemeluk agama Islam. Kemudian istana, ini yang penting. Nah, di selain pusat pengajian Islam, istana juga menjadi salah satu tempat lahirnya naskah-naskah. Nah, ketika kegiatan penulisan dilakukan di di istana, maka naskah itu banyak melibatkan penulis dari kalangan raja. Raja, kemudian ada pembesar-pembesar kerajaan seperti Tomari Laleng. Tomari Laleng ini kira-kira setara dengan Menteri Dalam Negeri kalau untuk hari ini. Oh, dalam. Kemudian sekretaris istana. Nggak malam dia sudah datang karena pas acara itu toh, yang di Bone toh, selesai acara baru ke Asia. Ya, sekretaris istana, dan ini juga biasa berfungsi sebagai sekretaris raja, dan banyak yang berperan sebagai penulis-penulis di istana pula. Ada hakim atau pak bicara dalam bahasa Bugisnya. Nah, semua ini melahirkan naskah-naskah yang disebut lahir dari istana, misalnya genre Atoriolong, ini lebih disebut sebagai kronik khas dalam setiap kerajaan. Kemudian ada catatan harian yang ini sebentar akan kita bahas. Kemudian ada persuratan, jadi surat antara raja dengan raja atau raja dengan pegawai kerajaan, raja dengan VOC atau Belanda. Kemudian ada sertifikat garis miring mandat. Nah, ini genre-genre yang naskah yang disebut banyak lahir dari istana kerajaan. Berikut Mbak Mamlah. Nah, yang menjadi perhatian kita hari ini adalah manuskrip Lontrak Bilang atau yang kita sebut dengan diary. Nah, Lontrak Bilang ini adalah kita identifikasi sebagai teks catatan harian yang ditulis sendiri oleh sang tokoh atau raja sendiri, atau ada tokoh lain seperti aristokrat. Ini menarik sebab langgam cara berpikir ditulis, kemudian tentu saja pilihan-pilihan bahasa, kemudian gaya penulisannya itu sangat tipikal dengan gaya Sulawesi Selatan. Dan ini langsung ditulis oleh raja. Walaupun ada beberapa kesan seringkali juga melibatkan sekretaris pribadi raja untuk menulisnya. Tetapi dari segi langgam kebahasaan, dari segi misalnya morfologisnya, kemudian sintaktiknya, itu menunjukkan bahwa bahasa yang muncul di situ adalah bahasa yang orang pertama dalam hal ini adalah raja menulis kisahnya sendiri hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun. Olehnya itu Cummings menyebutkan catatan harian yang sangat dikenal pada masyarakat Bugis dan Makassar, itu disebutnya dengan teks annals, yakni catatan yang merekam aktivitas seorang tokoh tahun per tahun, bulan per bulan, dan hari per hari. Dan ini menjadi satu hal yang oleh kami begitu menarik, sebab menjadi satu manuskrip yang sebenarnya khas di Selatan, jarang ditemukan di luar kecuali di Bima. Dan disebutkannya Bima ada catatan harian karena juga mengambil pola atau mendapatkan pengaruh dari Sulawesi Selatan. Demikian pula yang dikuatkan oleh Henry Chamberloa dalam tulisannya
pada buku Bok Sangajikai. Lontrak bilang atau catatan harian penulisnya ini yang menarik. Dapat diketahui dengan pasti, ya, yakni raja itu sendiri. Kemudian dominan ditulis oleh sang raja, tidak diwakilkan oleh orang lain. Ya. Walaupun misalnya beberapa catatan harian itu ada misalnya Tomaralang yang bikin, ada juga dulung atau panglima perang, ada juga hakim atau pihak-pihak yang lain. Akan tetapi dari manuskrip-manuskrip yang ada dapat dikatakan bahwa sekitar 90% Lontrak Bilang yang lahir dari Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar itu adalah merupakan catatan langsung dari raja-raja Sulawesi Selatan. Nah, berikut Mbak Mamla. Ya. Nah, di sini ada raja yang disebutkan. Pertama ada ini yang menjadi peletak dasar dalam catatan harian untuk kerajaan Bone. Toko Arung Palaka. Ya, Toko Arung Palaka ini kita kenal secara umum. Beliaulah yang menjadi raja yang sangat fenomenal karena berhasil memenangkan perang Makassar. Kemudian setelah itu dia diangkat menjadi Raja Bone yang ke-15. Kemudian dicatat memerintah 1670 sampai 1696. Nah, Arung Palaka ini juga melahirkan Lontrak Bilang yang kemudian kita sebut Lontrak Bilang Bone, bukan disebut Lontrak Arung Palaka, karena ada beberapa catatan yang penulisnya dari orang yang berbeda sehingga tidak disebutkan sebagai catatan harian Arung Palaka, tetapi lebih tepat disebut sebagai Lontrak Bilang Bone. Dengan masa penulisannya yakni 1660. Yani ini sebenarnya sebelum beliau memangku jabatan sebagai Raja Bone pada 1670 sampai pada 1696 pada kematiannya. Di dalam catatan hariannya itu terdapat pula tulisan yang disebut dulung. Dulung itu adalah panglima perang. Kemudian ada pula Tomarelalen. Jadi ada 3 penulis yang tergabung menulis catatan harian digabung menjadi satu, kemudian diberi judul Lontrak Bilang Bone. Di dalam catatan harian dalam kerajaan Bone, inilah catatan harian yang paling awal, paling pertama ada dan sekaligus menjadi peletak dasar karena Arung Palaka ini kemudian diikuti oleh raja-raja berikutnya dalam hal penulisan jeri. Mungkin ada satu komitmen yang dibuat oleh Arung Palaka bahwa bagaimana pentingnya mendokumentasikan peristiwa yang ada dalam setiap satu periode kerajaan. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam satu pemerintahan, dalam satu kerajaan, dianggap sangat penting untuk dibaca oleh generasi berikut. Ya, mungkin ini yang ada dalam pikiran Arung Palaka. Satu pemikiran yang luar biasa maju di abad 17 itu. Nah, setelah Arung Palaka, raja yang mewarisi tahtanya itu adalah namanya Lapatau Matanatika. Ini memangku Raja Bone ke-16 yang memerintah 1692 sampai 1714. Lapatau Matanatika ini kemudian melahirkan Lontrak Bilang yang memang langsung disebut Lontrak Bilang Lapatau. Jadi catatan harian dirinya sendiri. Ya. Dengan kurun waktu 1692 sampai 1714. Naskah ini sudah terkoleksi di British Library dengan kode IOL nomor 1 untuk kategori naskah Bugis. Perlu mungkin diketahui bahwa Lapatau Matanatika ini ada sebenarnya pewaris tahta dari Arung Palaka yang tidak lain adalah keponakan dari Arung Palaka sendiri. Lapatau Bapak mau. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita kenal itu adalah Batari Toja dan Talaga. Ini adalah ratu, seorang raja perempuan yang juga dikenal memiliki catatan harian. Ya, walaupun
pada masanya Bathari Toja ini disebutkan mengalami dilema politik sosial dalam kerajaan Bone, tetapi rupanya beliau tetap menulis catatan hariannya. Nah, koleksi catatan harian Bathari Toja itu kita masih bisa menemukan di Makassar, masuk dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulsel. Ya. Sisa di di print out atau di digital, kemudian bisa dilakukan lagi penerjemahan. Karena Arung Palaka dan Lapatok sudah dikerjakan, diterjemahkan dan terjemahkan oleh salah seorang anggota polisi dari Sulawesi Selatan namanya Andi Fian, dalam anggota perwira sendiri. Ya, untuk Bathari Toja tidak banyak yang bisa kita ungkapkan. Yang jelas bahwa beliau adalah Ratu Bone yang pernah memegang jabatan 2 kali, ya, yakni 1714 sampai 1715. Kemudian yang kedua kalinya menjadi Ratu Bone ke-21, yakni 1724 sampai 1749. Kemudian pada raja berikutnya setelah Bathari Toja de Telaga turun tahta dan meninggal dunia, digantikan oleh Raja Bone berikut. Masih memproduksi catatan harian. Namanya adalah Latamasonga. Latamasonga ini adalah masih anak dari Lapatok Matanetika. Diangkat menjadi Raja Bone ke-22 dengan masa pemerintahan 1749 sampai 1775. Latamasonga kemudian melahirkan Lontrak Bilang yang disebut Lontrak Bilang Latamasonga karena persis dengan seperti Lapatok, hanya kisahnya sendiri yang ada di dalam manuskrip itu, yang ditulis oleh dirinya sendiri dan tidak dicampur oleh orang lain. Ya. Cukup panjang masanya karena dari tahun 1749 sampai 1775. Disebutkan juga dalam catatannya bahwa ada banyak hal yang menarik Latamasonga ini, termasuk misalnya dari catatan hariannya kita lihat, rupanya beliau bukan saja pernah menjadi raja di Bone, ternyata pernah pula menjadi raja di Sumbawa. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa catatan harian itu begitu lugas, begitu rinci, dan dalam tanda petik begitu polos menyajikan berita-berita tentang dirinya. Rupanya dari segi sejarah banyak hal yang bisa kita ungkap di situ. Dan ini bagi saya bahwa salah satu hal yang sangat tipikal dan juga menarik dalam Lontrak Bilang Bugis dan Makassar. Berikut Mbak Mamlah. Setelah Latamasonga, kita melihat lagi masih diteruskan tradisi itu oleh raja berikutnya, yakni Latenritapu Ahmad As-Salih, yakni Raja Bone yang ke-23 yang memerintah pada tahun 1775 sampai 1812. Latenritapu ini adalah bukan anak dari Latamasonga, tapi melainkan cucu pewaris dari Latamasonga. Latenritapu ini saya mengenali banyak catatan hariannya. Saya sudah melakukan transliterasi, juga sudah melakukan penerjemahan, dan sehingga mengenali lebih dalam apa dan bagaimana sebenarnya gaya di dalam catatan harian itu, terutama Latamasonga. Yang jelas bahwa Latamasonga ini sama gaya yang digunakan oleh raja-raja yang lain, baik Arupalaka, Lapatau, Latamasonga sendiri, menyajikan berita-berita, peristiwa, bahkan pikiran-pikiran, bahkan cita-cita yang ada dalam dirinya. Bahkan ada hal-hal yang lebih lucu juga sering dimasukkan. Ya, karena dianggap bukan hal yang mungkin semestinya diucap, kok diucap juga. Ya, misalnya sering beristirahat tetapi ada anak buahnya yang aneh-aneh berbuat atau apa, dia juga dia masukkan di dalam catatan hariannya. Termasuk pada satu malam ketika dia melakukan perjalanan, sudah beristirahat, ada sekian rumah, tapi dia mendengar ada bunyi dari rumah sebelah. Ternyata dia sebut, mohon maaf, dia sebut, katanya itu adalah kentut salah orang prajuritnya. Ini sangat rinci sekali, dan ketika saya terjemahkan saya tertawa, waduh, kok hal-hal seperti ini ditulis oleh raja. Jadi begitu natural menyajikan berita tentang dirinya.
Setelah itu, setelah Ratan Ritapu turun tahta dan meninggal dunia pada 1812, juga dia turun tahta karena serangan Inggris di Istana Rompegading di Kota Makassar. Kemudian digantikan oleh anaknya bernama Toapa Tunduk Sultan Ismail, yang kemudian menjadi Raja Bone ke-24 yang memerintah 1812 sampai 1823. Yang menarik, Toapa Tunduk juga kemudian melanjutkan tradisi menulis catatan harian. Nah, menarik juga karena rupanya Toapa Tunduk ini meneruskan pula tradisi itu kepada adik kandungnya, seorang ratu lagi perempuan yang kemudian menjabat Raja Bone, yakni I Maneratu, menjadi Raja Bone ke-25. Ya. Satu hal yang menarik Maneratu ini adalah rupanya dia juga menulis, bahkan suaminya juga menulis. Suaminya dikenal dengan namanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini disebutkan sebagai seorang ulama, kemudian dia ahli astronomi dan astrologi. Kemudian Syekh Ahmad inilah yang membuat kitab astronomi dan astrologi dalam bahasa Bugis yang kemudian disebut dengan Lontrak Falakiyah. Ya. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa rupanya produksi pengetahuan di Istana Bone itu begitu luar biasa. Bahkan suami sang ratu sendiri juga menulis. Dan sekedar informasi bahwa Syekh Ahmad ini adalah dalam intertekstual Lontrak Tirolong Bone disebutkan sebagai keturunan dari Nabi Muhammad. Ya, dia seorang keturunan yang berasal dari Nusa Tenggara yang disebutkan juga selamat dari peristiwa meletusnya Gunung Tambora, dan itu dijelaskan juga di dalam naskah. Ya, dan ini menarik sekali karena banyak naskah yang mungkin kita baca, tetapi hal-hal yang begitu spesifik jarang kita jumpai. Dan rupanya yang naskah Deri atau Lontrak Bilang banyak menyajikan hal-hal yang unik di dalamnya. Lanjut Mbak Mamlah. Mungkin nanti saya agak percepat karena mungkin kita akan berdiskusi. Nah, apa yang terbaca dari sekian banyak Lontrak Bilang itu rupanya menunjukkan kita kesan pertama bahwa untuk Raja-Raja Bone antara tahun 1670 sampai 1832 ya, kita mendapat kesan bahwa ada 162 tahun lamanya penulisan Deri itu tidak terputus dilakukan. Jadi ini cukup menarik sekali. 160 tahun, 1,5 abad lebih ya, penulisan Deri itu tidak terputus. Mulai dari Arupalaka sampai kepada Raja I Maneratu. Kemudian Lontrak Bilang ya menurut Cummings mengatakan bahwa dia lebih menyebutnya sebagai historical record, yakni terutama histori yang berkaitan dengan Bone, berkaitan dengan kerajaan-kerajaan lain di selatan yang termasuk bagi kerajaan sahabat, ya. Bahkan sebenarnya sebagian kerajaan-kerajaan di luar seperti Sumbawa sendiri, Bima, Kaili, Toli-Toli, Banawa dan seterusnya itu juga seringkali disebutkan di dalam tulisan-tulisan setiap raja. Nah, apa yang menjadi isi dari tes Lontrak Bilang? Ya, memang lebih banyak pada personality sang tokoh, yakni personality raja. Nah, pertama misalnya kita bisa melihat apa yang dipikirkan oleh raja atau tokoh tentang sesuatu, ya. Kemudian apa yang diinginkan tentang sesuatu. Misalnya Ahmad Asali ketika terjadi konflik dengan kerajaan lain, sepertinya ada misi yang ingin dicapainya, dan itu selalu dia tuliskan keinginan-keinginannya itu di dalam catatan hariannya. Jadi memang terkesan sangat pribadi. Ya. Kemudian juga tentang sikap
pada suatu hal, ya, juga bisa kita baca melalui catatan harian. Ya, Ahmad Asali dalam catatannya yang menarik pernah menghadiri satu salat Jumat, ada khatib naik di mimbar, dia kemudian mengambil sikap menghentikan ceramah itu. Kenapa? Karena dianggapnya ditulis di catatan hariannya, saya menghentikan khutbah itu oleh karena pikiran-pikiran yang disampaikannya tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya, ini menarik. Ya, kemudian apa yang dikatakan? Ya, tentu saja bisa kita lihat semua apa yang ditulisnya. Ya, tentu saja bisa dipahami. Kemudian apa yang dilakukan? Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sang raja itu tidak lupa ditulis, ya, dengan rinci. Kemudian yang menarik juga ada relasi dengan individu, misalnya bagaimana dia dengan istrinya, ya, istrinya misalnya dia bawa jalan-jalan, dia bawa berekreasi, bawa ke pinggir laut, bawa ke sungai mencari keran-keran, bawa berlayar istrinya ke misalnya ke Parepare, berlayar ke Baru, berlayar ke Pangkep, ya, itu dia sampaikan. Ya, cuma yang selalu disebutkan ini adalah istri permaisuri. Ya, istri yang bukan permaisuri sepertinya tidak masuk dalam catatan harian mereka. Ya. Kemudian sering kali juga sang raja sering menyinggung tentang pegawai-pegawai istana. Sering juga membicarakan tentang raja-raja tetangga atau raja sahabatnya. Dia senang, dia melakukan perkunjungan, dia sebutkan semua. Kemudian hubungannya dengan Belanda. Mulai Arupalaka, Lapatau Matanatika, Lata Masonga sampai Ahmad Asali, sampai anak-anaknya, memang terjalin hubungan baik dengan Belanda, sehingga beberapa kali misalnya ada kunjung mengunjungi Raja Bone, misalnya masuk ke benteng Rotterdam atau Belanda, kemudian membalas kunjungannya ke istana, itu juga disebutkan. Hadiah apa yang diberikan juga disebutkan. Kemudian pesta jamuan, ya, pesta dan jamuan. Biasanya kalau Raja Bone berkunjung, dia dijamu oleh kerajaan lain, diberi pesta tari-tarian, ada musik-musik, dijamu kue dan seterusnya. Bahkan sering dijamu juga dengan acara berburu rusa. Ya. Kemudian menerima tamu, kemudian perang yang dilakukan atau perang yang terjadi, kemudian menerima hadiah, rekreasi, perkawinan, kelahiran, kematian, haul. Ini yang menarik. Seperti Ahmad Asali selalu juga menyebutkan, ia tidak pernah melupakan hari kematian Raja-Raja Bone, terutama pendahulunya seperti Lata Masonga. Dan salah satu yang dia juga selalu sebutkan itu adalah mengunjungi makam Arung-Palaka yang ada di Goa. Begitu pula misalnya upacara atau ritual-ritual yang dilakukan, sepertinya ini menarik. Kalau Ahmad Asali, salah satu ritual yang dia tidak pernah lupa itu adalah ritual mandi di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi kita bisa melacak seperti apa kecenderungan beliau. Ya. Kemudian musyawarah yang dilakukan, membeli barang, terima upeti, ada perkara hukum, dan berita-berita lainnya. Ya, ini banyak sekali yang termuat di dalam catatan harian. Ini hanya sebagian disebutkan, tidak disebutkan banyak lagi. Karena terlalu banyak yang kecil-kecil. Lanjut, Mbak Mamlah. Ini contoh lembaran manuskrip Lontrak Bilang. Ini contoh dari Lapatau Matanatika, sampel satu lembar saja. Ini koleksi EOL Bugis nomor 1 di British Library. Namun yang menarik disampaikan di sini yakni bagaimana dengan penanggalan, sistem penanggalan yang digunakan. Rupanya mulai Arung-Palaka sampai pada Imaneratu, penanggalan yang digunakan dalam catatan harian itu ada 3. Pertama, penanggalan Gregorian atau Kristian Masehi, kemudian Hijriah, itu dikombinasi. Kemudian satu lagi sistem pola tahun Bugis yang disebut dengan bilang tahun.
Ini menarik sekali karena rupanya sistem penanggalan dalam catatan harian itu sejak abad ke-17 sudah menggunakan 3 sistem yang terpadu menjadi satu di atas teks. Lanjut. Ini sampel saja catatan harian sampel dari Ahmad As-Salih yang memerintah tahun 1775 sampai 1812. Sampel ini adalah Januari 1783. Ini dia sebutkan begini, saya langsung mungkin bahasa Indonesianya supaya berterima dari segi makna. Aku membawa Puana Batara Tungke. Puana Batara Tungke adalah sang permaisuri. Batara Tungke itulah anak pertama. Jadi permaisuri bukan disapa nama, tapi nama disapa dengan nama anak pertama untuk menyapa sang istri. Jadi ibunya Batara Tungke. Jadi dipastikan ini Batara Tungke ini adalah anak yang pertama. Aku membawa Puana Batara Tungke ke goa, membacakan doa bagi Puata Matindro Ribontowala. Jadi ini tradisi mengunjungi makam. Matindro Ribontowala tidak lain itu adalah Arung Palaka. Kemudian Karenta Tume Nari Lakiung. Ini Raja Goa. Kemudian Tuan Tak Matindroi Ri Bantai. Ini mungkin jarak jauh karena yang dimaksudkan ini adalah Sultan Adam. Ya. Kemudian dia tambahkan lagi beritanya, Sangkarai. Ini Sangkarai yang dimaksudkan ini adalah Raja Goa. Raja Goa memanggil aku singgah dan menjamu kami makan. Ia menjamu saya dan Puana Batara Tungke masing-masing 1 tail. Jadi ini di samping diberikan makanan juga ada jamuan berupa 1 tail. Tail itu adalah semacam uang lama yang disebut tail. Mungkin ini pengaruh dari Cina. Tetapi kami menyerahkannya kembali. Jadi uang yang diserahkan itu Raja Bone kemudian menyerahkan kembali kepada sang pemberi, dalam hal ini adalah Raja Goa. Nah, setelah itu ini bisa sore bisa malam saya tiba dari Goa. Jadi dia sudah pulang dari Goa kemudian tiba kembali di istananya. Kemudian Idena datang disuruh ayahku untuk menjenguk saya. Jadi Idena ini ada seorang, siapakah dia tidak disebutkan, yang jelas dia adalah bisa pesuruh, bisa karya pegawai istana, disuruh oleh ayahnya sang raja untuk menjenguk sang raja. Mungkin dia membawa pesan. Terus Idena pergi ke Maru. Idena pergi ke Maros. Kemudian yang paling bawah, Imusa datang membawakan bunga-bunga sebagai sirih jemputan keponakan yang akan kawin. Jadi ini menunjukkan bagaimana adat istiadat di Sulawesi Selatan, bahwa ketika ada mau menikah, maka sang raja itu didatangi, dilaporkan dan diberikan sirih jemputan. Ya. Dan kalau begini model teksnya, yang jelas menunjukkan bahwa yang akan menikah itu adalah kerabat raja sendiri. Lanjut. Kemudian ini naskah catatannya, naskah ADD 12369 ini masih British Library, ini mencakup kejadian tahun 1714 sampai 1718. Ini sepertinya catatan harian dari Batari Toja de Talaga atau putri dari Lapatok Matanatika Matindori Nega Ulang. Catatan lagi bahwa Rikles dan Forhop dalam katalognya mencatat catatan harian Raja Bone ini ditemukan dalam 2 naskah ya di British Library. Jadi satu Lapatau koleksi IOL number 1, kemudian mencakup peristiwa 1692, kemudian sampai pada 1794. Kemudian naskah IOL yang kedua, yakni catatan harian Lata Masonge, peristiwanya mencakup kejadian 1776 sampai 1794. Perlu dicatat bahwa
menurut sejarahnya kedua naskah catatan harian ini direbut oleh Inggris ketika menaklukkan Bone di Istana Rompegading. Pada masa itu adalah Ahmad Asali. Jadi naskah ini adalah naskah yang diambil oleh Inggris pada saat penyerbuannya pada tahun 1812. Lanjut, Mbak Mamu. Lanjut. Ya, ini contoh masih yang sama tadi. Lanjut lagi. Iya. Ini masih Ahmad Asali. Saya bacakan 1-2 saja. Artinya ini Kadi Bontoala terkena sakit penyakit kurus. Ini terjemahnya sedikit agak rancu. Jadi Kadi Bontoala itu adalah petinggi agama dalam istilah Sulawesi Selatan. Disebutkan sini tertimpa penyakit yang membuat badannya mengurus. Jadi ini menarik sekali. Kemudian peristiwa tanggal 9, kakak saya Iwale melahirkan bayi laki-laki. Semoga umurnya panjang. Tanggal 14 disebutkan Karenggoa dan Karentalok datang menjenguk sang raja. Sang raja yang dimaksudkan di sini adalah masih Latamasonge. Walaupun catatan ini adalah catatan harian Latandetapu yang menjadi pewaris tahta dari Latamasonge. Sepertinya Latamasonge meyakinkan kepada kita bahwa beliau turun tahta sebelum wafat. Karena dalam catatan beliau wafat itu 1776. Jadi kelihatan dia sudah menderita sakit pada tahun 1775. Ya, ini sangat detail, kita bisa tangkap apa dan bagaimana Latamasonge pada menjelang wafatnya. Dia menderita sakit dan masih berada di dalam istana Bone di Makassar. Lanjut, Mbak Bamla. Ya, rupanya catatan harian yang ada di Sulawesi Selatan, baik pada kerajaan Bugis maupun kerajaan Makassar, rupanya menyeberang pengaruh ke pulau lain, yakni ke Bima. Yakni pengaruh tradisi penulisan Lontrak Bilang Makassar menyebar sampai ke Bima sehingga lahirlah satu naskah yang kita sebut dengan Bo Sangajikai. Ya. Dan itu diungkapkan oleh Henry Chamberlain dan Mariam dalam tahun 2012 bahwa catatan harian sejenis dijumpai di tempat lain seperti di Nusa Tenggara Barat yang dipastikan ini ditiru dari tradisi yang sudah lebih dahulu berjalan di Sulawesi Selatan. Nah, Jense pun juga mengatakan bahwa sejak abad ke-16 memang Bima, Sumbawa sudah memiliki keterkaitan sejarah yang erat dengan Bugis Makassar. Pengaruh tradisi Bugis pun berkembang di Bima. Nah, tradisi yang dimaksudkan itu adalah salah satunya tradisi menulis catatan harian. Yang kemudian di Bima kita sebut tadi adalah Bo Sangajikai. Nah, apa pentingnya naskah catatan harian ini? Ya, yang jelasnya bahwa naskah ini memiliki potensi untuk membuka ruang bagaimana sejarah Sulawesi Selatan itu dapat digunakan. Sejarawan telah mencari di dalamnya fakta-fakta tentang perang, tentang suksesi politik, acara pelantikan dan sebagainya, dan berusaha untuk menentukan kebenarannya melalui perbandingan dengan sumber-sumber asli lainnya, dan berikut catatan-catatan Eropa, yang kemudian menggunakan fakta-fakta ini sebagai perancah untuk membangun narasi sejarah. Ini sangat penting. Boleh saja dikatakan kalau Jense meyakinkan kita bahwa catatan harian ini adalah sumber sejarah lokal yang paling rinci dan paling objektif menyajikan ceritanya, ya, sehingga tingkat kebenarannya dikatakannya memiliki derajat yang lebih dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Tapi meskipun demikian, selalu juga
dapat dihubungkan dengan keterangan-keterangan dari sumber-sumber Eropa. Kemudian yang menarik juga bahwa tulisan-tulisan yang ada dalam catatan harian dilihat sebagai sajian informasi yang sangat faktual, dapat diandalkan, dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur mitos dan kontroversial. Ini meyakinkan kepada kita bahwa potensi untuk sumber sejarah memang sangat penting pada naskah catatan harian ini. Berikut, Mbak Mamba. Mungkin akan habis. Nah, sebagai penutup, rupanya bahwa setelah masa Ratu Bone I Maneratu yang memerintah tahun 1823 sampai 1832, tampaknya tradisi penulisan catatan harian ini kemudian mengalami kemunduran. Ya. Bahkan kalau tradisi tulisnya boleh dikatakan sama sekali tidak berlanjut, stop sama sekali. Apa yang menyebabkan itu? Tampaknya sangat terkait dengan situasi politik yang ada pada kerajaan Bone, bahkan Sulawesi Selatan pada umumnya pada masa itu, yakni dalam situasi kacau balau akibat ekspedisi Belanda. Ya, jadi rupanya bahwa tradisi menulis memerlukan situasi yang nyaman, yang tenang di istana. Jika ada situasi yang mapan, situasi yang tenang, maka mengondisikan pula raja atau pihak-pihak lain untuk melahirkan tulisan atau karya-karya. Tetapi berbeda dengan kondisi yang perang, memang setelah pertengahan abad 19, memang Sulawesi Selatan disebutkan mengalami situasi yang agak pelik, karena Belanda melancarkan ekspedisi yang mencicil satu-satu kerajaan dan menaklukkannya. Dan tercatat pada 1910 kalau tidak salah, Bone sudah benar-benar dinyatakan kalah sama Belanda. Tapi melalui satu proses perang yang panjang. Dan dalam proses kacau balau karena perang itu, rupanya tradisi tulis menjadi mandek, terutama catatan harian. Dan itu juga sebenarnya kita melihat juga pada postur naskah-naskah yang lainnya, baik Atriolong atau naskah-naskah yang lain, itu juga sudah kelihatan sangat kurang diproduksi di penghujung abad ke-19 itu, karena situasi perang. Dan satu contoh juga di Atriolong, meskipun raja-raja ada dicatat di situ, tetapi kisahnya pendek-pendek saja. Sepertinya tidak banyak satu peristiwa yang bisa diingat dengan memori yang di istana, kemudian menyajikannya kembali dalam bentuk tulisan. Sehingga raja-raja setelah I Maneratu itu kisahnya pendek-pendek di dalam historiografi, atau yang kita sebut dalam manuskrip Bugis itu adalah Atriolong. Ya, rupanya jawabannya itu adalah karena situasi politik yang tidak aman pada masa itu. Mungkin ini alat bahasa untuk menyambung diskusi kita lebih lanjut lagi. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mukhlis Hadrawi ini. Ada catatan penting yang barangkali bisa kita tarik. Pertama, mengenai satu genre naskah, yaitu catatan diary atau catatan harian Lontara Bilang ini menjadi salah satu genre yang saya kira penting untuk kita ketahui, karena kedua, bahwa genre ini merupakan satu catatan, satu arsip yang menggambarkan keadaan, pemikiran, ataupun gagasan atau hal-hal aktual yang dialami oleh seorang raja pada satu masa tertentu, sehingga informasinya saya kira seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mukhlis Hadrawi, aktual pada masanya dan dari sumber yang terpercaya. Tentu ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Ya,
kami persilahkan Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom ini untuk menyampaikan mungkin pertanyaan atau tanggapan ya, atau hal-hal yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muhlis Hadarawi. Silahkan bisa raise hand. Siapa dulu ini yang ya, ada Eman Hermawan dan Ragil Putra. Tadi lebih dulu Pak Eman ya, silahkan Pak Eman, selanjutnya Pak Ragil ya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Mamlah, dan ada Prof. Titi juga. Pak Musli, makasih banyak. Kita banyak belajar di siang ini, Pak. Jadi saya langsung keingetan bukunya Prof. Titi yang tentang surat Sultan Banten gitu, langsung wah ini tadi betul kata Bu Mamlah, sangat untuk rata-rata sejarah. Nah, jadi kalau saya mungkin agak lebih tertarik, Pak, mungkin tadi ada beberapa koleksi kan yang di British ya, di luar. Nah, secara fisik, apakah ini ada memungkinkan untuk direpatriasi, Pak? Mungkin pulang ke Sulawesi atau ke Bone seperti apa? Mungkin kalau secara digital mungkin kita bisa unduhnya atau bisa apa, tapi secara fisik. Nah, yang pertama. Kalau yang kedua, Pak, kalau dalam surat catatan harian, apakah ada iluminasi, Pak, atau kreasi-kreasi yang ada di catatan atau di naskah-naskah catatan harian para raja atau aristokrat itu, Pak? Mungkin dua hal itu, Pak. Tadi mohon maaf, mungkin kalau udah diterangkan tapi saya tanya lagi. Itu, Pak. Makasih banyak Bapak dan Ibu. Ya. Mbak Mamlah, saya langsung jawab atau? Iya, langsung saja Pak, silakan. Baik, Pak Eman Hermawan, menarik sekali. Pertama mengenai tentang isu repatriasi. Memang ini isu yang agak-agak memanas hari ini ya. Setelah repatriasi beberapa benda pusaka keris dari Belanda. Pertanyaannya bagaimana dengan manuskrip? Ya, sebenarnya mungkin kita sepakat bahwa manuskrip itu adalah satu dokumen yang amat penting karena di situ ada ilmu pengetahuan, ada sejarah, ada kearifan yang lahir dari pikiran dan budi masyarakat kita yang terdokumentasi dalam manuskrip itu. Tapi manuskripnya ada di di tempat yang jauh di Eropa sana. Ya, apakah baik kalau barangnya ada di Makassar atau kembali ke Indonesia? Kalau saya secara pribadi melihatnya seperti ini, setelah berkunjung ke Berlin sama Prof. Titi, sama Pak Made, sama Kak Mumu, bagaimana kita tiba-tiba di sana melihat naskah Nusantara yang terkoleksi di Stadtbibliothek zu Berlin, yang rata-rata umurnya itu sebenarnya dikoleksi di awal abad 19. Tetapi ketika kita melihat kemarin pada tahun 2015, kondisinya masih bagus. Bahkan yang rusak sudah dibuat perbaikan, ada sampulnya diperbaiki. Pokoknya kalau kita melihat bahwa itu adalah milik kita dan dirawat oleh orang lain dan begitu bagus, sepertinya kita berterima kasih. Terima kasih ya, karena kenapa barang-barang kita itu masih bisa kita kasihkan, bisa terpelihara, dan yang menarik lagi bahwa dia tidak menyembunyikan sebenarnya, dia tetap menyimpannya dengan baik. Bahkan hari ini setelah kegiatan 2015 lalu, hari ini kita bisa menyaksikan dalam bentuk digital dan bisa kita mengaksesnya dengan free ya. Dan sudah beberapa manuskrip itu termasuk saya mendownloadnya ya, termasuk teman Pak Sapri Pamulu juga sudah mendownloadnya banyak. Naskah-naskah British juga seperti itu, termasuk naskah IOL ini 01 ini yang catatan harian juga saya sudah memiliki digitalnya dengan gratis ya, mendownloadnya dengan gratis.
Jadi bagi saya kalau teksnya yang diperlukan itu aman saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau fisiknya ya memang ada di sana. Cuma satu pertanyaan, ya kita boleh minta, ya mungkin kita dikasih. Tapi pertanyaan lanjutan itu adalah bagaimana kalau ada di Indonesia? Apakah kita sepakat, yakin tangan kita sendiri akan merawatnya dengan baik? Atau yakin dengan tangan kita sendiri tidak berpindah dari milik instansi menjadi milik pribadi? Itu yang, sebab ini pengalaman sekali ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena pengalaman juga. Saya berkunjung ke sana kemari di beberapa tempat, ya 20 tahun terakhir ini, melihat naskah-naskah yang ada dalam koleksi di masyarakat, bahkan di instansi-instansi pemerintah. Misalnya tahun ini saya datang, kalau saya datang lagi 5 tahun ke depan, untung kalau masih ada lagi itu barang. Jadi artinya apa? Untuk sementara mungkin ya saya memikirkan, berpendapat bahwa lebih baik barang itu di situ dulu, di sana dulu, karena kalau kembali ke sini kita tidak bisa memberikan jaminan bagaimana. Kecuali mungkin kalau disimpan tempat yang memang manajemen yang apik, disiplin yang dengan apa namanya ketatan yang tinggi, ya saya pikir aman-aman saja. Misalnya mungkin ada di arsip perpustakaan, Arsip Nasional Jakarta atau Perpustakaan Republik Indonesia, ya mungkin saja kita pastikan aman. Tapi kalau di tempat-tempat lain yang ditangani oleh tidak profesional, ya selain karena cepatnya rusak, juga takutkan berpindah tangan. Ya, jadi Pak Eman, saya melihat untuk sementara cukuplah di situ karena sebenarnya teksnya sudah kita miliki, ya sudah dalam bentuk digital. Dan itu saya sendiri sudah membaginya juga kepada mahasiswa saya. Barang siapa yang mau menelitinya silakan. Jadi tidak perlu lagi melihat fisiknya langsung. Kemudian kalau kita mau melihat deskripsinya kan juga tersedia. Katalog British Library juga sudah banyak beredar, dan itu pun sampai di Makassar, di rumah saya sudah ada beberapa eksemplar, dan mahasiswa saya pun juga sudah melihatnya. Jadi untuk kesimpulannya mungkin lebih aman untuk di sana dulu sementara, jangan dulu direpatriasi. Ya. Kemudian apakah ada iluminasi? Ya, jelas salah satu sampel naskah catatan harian itu terdapat iluminasinya adalah catatan harian Ahmad As-Salih Latande Tapu yang berangka tahun 1775 sampai 1812. Dalam satu halaman ketika sang raja membincangkan sedikit tentang apa namanya pikiran-pikirannya, kemudian terbayang seperti aliran keagamaannya, rupanya dia menggambar satu apa namanya satu bentuk yang sangat indah, yakni perahu yang dia gambar, dan tapi perahu itu semuanya terbuat dari apa namanya dari ilustrasi bahasa Arab. Kalau saya tidak salah masih ingat bacaannya ada Qul huwallahu al-haq. Ya, itu bentuk perahu. Bahkan pernah saya buat apa namanya reproduksi ulang dan kemudian membuatnya hiasan dinding. Sangat menarik. Dan juga biasa kita menemukan stempel. Jadi setiap raja rupanya di selatan itu ada masing-masing bikin stempel. Jadi stempel secara pribadi. Dan biasanya itu diberikan kepada utusan-utusan yang sangat terpercaya. Misalnya ada surat pribadi distempel dengan surat pribadinya, stempel pribadinya juga. Dan itu biasanya dia letakkan gambar stempel itu di dalam catatan hariannya. Dan itu dalam Ahmad As-Salih juga kita temukan seperti itu. Ya. Dan ya mungkin ada gambar-gambar lain atau iluminasi dan ilustrasi yang lain yang bisa kita temukan. Tapi yang jelas di dalam Lontara atau MS Ahmad As-Salih itu ada, ya, dan menjadi satu bahan kajian juga untuk konteks kodikologi. Mungkin begitu,
jawabannya, Mbak Mamlah. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama, Pak Eman. Ya. Baik, Pak. Ini Ragil sepertinya terlempar. Kita lihat yang di chat ya, Pak ya. Iya. Ada dari Pak Made. Salam Rahayu Pak Mukhlis, minta info dan pencerahan sedikit bagaimana nasib dan jejak Lontara Bugis dan tradisinya pada era pra-Islam. Apa masih ada tersisa? Berikutnya dari Pak Syahrial, FIB. Apakah dalam catatan harian itu ada ditulis persoalan yang berhubungan dengan Asikala Bineng? Jika ada, ini menarik karena menggambarkan kemerdekaan berpikir di masa lalu. Tolong pencerahannya Pak Mukhlis. Oh, ya habis ini ya Ragil ya, tadi terlempar ya. Baik, Pak Made, apakah ada lontara yang produksi pra-Islam yang masih terawat sampai hari ini? Sepertinya kalau dari fisik naskah itu mungkin saya melihat ya, pastikan bahwa tidak ada naskah yang hari ini kita lihat di abad ke-16. Tidak ada sama sekali. Itu boleh jadi disebabkan karena faktor bahan yang kemudian cuaca yang sangat tropis ya, kita tingkat kelembaban yang tinggi sehingga naskah-naskah itu mungkin tidak mampu bertahan sampai hari ini. Hanya saja yang ada itu adalah naskah-naskah salinan. Misalnya kalau kita menyebut bahwa naskah Ila Galigo itu adalah naskah pra-Islam yang pada awalnya, maka naskah itu teksnya itu masih bisa kita saksikan hari ini. Dan bahkan Ila Galigo adalah salah satu naskah yang begitu tipikal dalam masyarakat Bugis ya. Tadi saya sebutkan bahwa Ila Galigo itu adalah satu susastra, salah satu epos mitis Bugis yang memang menyajikan di dalamnya adalah situasi atau kondisi di mana pada masa itu Sulawesi Selatan belum memasuki periode Islam. Nah, kita mencatat bahwa untuk penentuan periode Islam di Selatan itu kita mengambil patokan misalnya dari ketetapan para sejarawan, misalnya Nordain menyebut 1605. Jadi naskah-naskah yang sebenarnya fisik yang diproduksi 1605 itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Yang ada itu hanya salinan-salinan, dan salah satu buktinya itu adalah Galigo. Dan sampai hari ini Galigo sangat terawat dengan baik, tradisinya masih berlanjut ya. Kemudian sudah dikaji ya, sudah dikaji, bahkan sudah terbit bukunya, sampai hari ini sudah jilid 3 dari 12 jilid yang sudah dikerjakan. Ya, ini sangat menarik. Hanya saja sepertinya Pak Made, saya mau sampaikan bahwa walaupun kita menyebutkan Galigo itu adalah sebuah tradisi sastra yang lahir pra-Islam, akan tetapi dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, rupanya Galigo ini pun melakukan penyesuaian. Misalnya konsep Tuhan, kalau dulu disebut hanya kata dewata, yang membayangkan kita itu adalah kosakata Austronesia. Kemudian setelah masuknya Islam disebut, tambahkan kata di belakang namanya Dewata Sewai, yakni Tuhan yang esa. Jadi itu adalah salah satu bentuk penyesuaian teks Ila Galigo dalam perkembangan zaman masyarakat Bugis. Ya, kuncinya bahwa teks Ila Galigo baik yang masih asli, yang masih awal, maupun yang sudah mengalami perubahan, penyesuaian dengan unsur-unsur Islam, dua-duanya bisa kita temukan sampai hari ini. Jadi dua-duanya tidak masalah. Kemudian Pak Syahrial, apakah ada teks Asikala Bineng atau hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas yang disebutkan di dalam catatan harian? Ya, jawabannya adalah iya. Jawabannya ada. Ya. Ada beberapa indikator yang nampak di situ, misalnya ada tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar bahwa sebelum masuk seorang laki-laki memasuki perkawinan, ada tradisi mereka berguru, ya, dan berguru itu adalah
mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan misalnya hamil, melahirkan dan seterusnya, ya seringkali ada yang terselip, ya tidak sih banyak, cuma memang ada, ya. Tapi perlu dijelaskan bahwa khusus teks Asikala Bineng memang merupakan satu genre khusus di dalam naskah Bugis yang memang disebut dengan naskah Asikala Bineng untuk bahasa Bugisnya atau Pasikala Bineng dalam bahasa Makassar. Ya, naskahnya juga tidak sedikit, ya. Kalau di katalog naskah yang 4049 tadi itu ditemukan 49. Itu pun yang hanya tercatat betul-betul pure naskah itu berisi semuanya Asikala Bineng. Rupanya setelah dibuka banyak naskah, rupanya masih ditemukan lagi. Jadi sepertinya sudah bertambah puluhan lagi naskah-naskah itu karena ada namanya kayaknya fragmen-fragmen teks yang melekat pada teks-teks lain, dan fragmen itu adalah teks Asikala Bineng. Jadi apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sang raja, berkaitan kehidupan dengan aristokrat, penghuni istana, pegawai istana, itu seringkali disebutkan di dalam catatan harian. Tidak ada yang luput rupanya, kecuali satu, ya, raja-raja kelihatannya tidak menyebutkan kalau dia menikah lagi. Tidak, hanya selalu disebut itu adalah sang permaisuri. Ya, mungkin hanya kecurigaan kalau misalnya raja pelesiran kemana bermalam tanpa membawa sang permaisuri, berarti mungkin menemui istri yang lainnya lagi. Ya, kenapa? Karena ya seperti misalnya Lapa tahu Raja Bone yang ke-16 itu catatan hariannya kan 1696 sampai 1714. Itu di dalam naskah lain itu disebutkan beliau memiliki istri sebanyak 47. 47, maaf. Tapi dari 47 hanya ada 2 permaisuri. Sehingga di dalam narasi catatan harian yang disampaikannya itu, yang ditulisnya hanya menyebutkan 2 istrinya di dalam berikut pula anak-anaknya. Misalnya istrinya dengan Putri Goa, Imariama Karepatukangan. Itu selalu dia disebut. Dan anak-anaknya yang masih kecil sering dia bawa ke Istana Bone. Dan dicatat situ sepertinya di antara sekian banyak anaknya, anak yang paling dia dekat dengan dirinya, yang paling dia sayang itu namanya Laparapa atau Sapi Wali. Yang dia sebut nama kecilnya Laparpai. Datang Laparpai. Saya datang mengambil Laparpai. Sepertinya sangat dekat anaknya itu. Padahal banyak anaknya yang lain. Ya. Ini semuanya dilihat bagaimana ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan sang raja itu di dalam catatan hariannya. Karena memang menggambarkan apa yang menjadi tipikal dalam dirinya. Termasuk tadi itu mengenai internal dalam keluarganya. Ya. Walaupun ada 1-2 hal yang bukan ditutupi tapi cuma tidak diungkapkan. Mungkin begitu Pak Mamdah. Ya. Baik, tadi Ragil sudah masuk kembali. Sudah Ibu, ini kebetulan mukanya bukan muka saya tadi, tapi saya ada. Oh iya, silakan. Iya. Ya, Ragil. Baik, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Muhlis. Ya, ini saya ingin tanya sedikit, tapi mungkin di luar Lontara bilang. Jadi ini saya sangat tenang dan tergugah jatuhnya habis mendengar paparan Bapak. Jadi 2 tahun yang lalu itu saya melakukan penelusuran ke masyarakat untuk mencari naskah. Salah satu temuan saya itu juga berbentuk catatan harian, Pak. Nah, ini mungkin jadi bahan diskusi aja ya, karena saya bingung apakah ini termasuk pertanyaan atau bukan. Kalau misalkan yang saya dengar dari paparan Bapak tadi, mungkin bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan, kayak jelas kalau ini tuh ditulis sama raja, dan ada beberapa hal yang secara spesifik tuh kita bisa melihat kalau naskah ini tuh
saya agak khawatir bilangnya, tapi kalau saya menganggapnya tuh layak untuk dikaji gitu. Apa ya, istilahnya cukup seksi untuk dikaji gitu. Nah, sedangkan pada waktu itu, naskah yang saya temukan ini tuh polos gitu Pak, kayak di masyarakat dipegang, memang dia secara detail menjelaskan sampai ke jam sekian yang terjadi seperti ini, ada yang misalkan ada tokoh yang disebutkan meninggal dan segala macamnya gitu. Cuman yang membuat saya galau itu sejauh mana catatan harian itu benar-benar bisa apa ya Pak, kita pegang sebagai tadi yang terakhir ada kutipan sebagai bukti sejarah yang utuh untuk mendeskripsikan fenomena di masyarakat sekitarnya gitu Pak. Itu yang jadi poin saya galau nih Pak, jadi mohon pencerahannya Pak. Mungkin itu saja yang sebagai informasi, itu naskah saya dapat informasi dari salah satu staf di kantor bahasa, dan itu dipegang di masyarakat di Muaro Jambi. Saya dari Jambi kebetulan Pak. Terima kasih, selamat sore. Ya. Selamat sore Mas Ragil. Ya, memang persebaran naskah Bugis itu memang bukan saja kita lihat di Selatan, tapi kita melihat di tempat-tempat lain ya, termasuk tadi di Muaro Jambi. Di tempat lain pun sebenarnya kita bisa lihat ada seperti di Kalimantan, Pontianak, Riau, ya sebenarnya bahkan di Malaysia ya, seperti Johor, dan apa namanya, bahkan di Singapura yang sebenarnya mengikuti diaspora Bugis Makassar. Mana ya. Kampus lain. Sebelah kesini teman-teman. Bukan teman pun anak S2, anak Universitas Indonesia. Teman tak? Mungkin di mute dulu, Mbak Amamlah, di mute semua. Iya, sudah Pak. Ya, oke. Baik. Sebenarnya untuk catatan harian yang Mas Ragil itu mungkin perlu diperiksa dulu secara saksama. Itu catatan hariannya siapa? Apakah catatan harian itu ditulis oleh orang yang lain? Ya, atau catatan harian itu diambil di Selatan, atau mungkin catatan harian itu kemudian berkembang pada kelompok masyarakat tertentu. Ini juga soal yang menarik sebenarnya untuk dibincangkan. Kemudian mengenai kandungannya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan dengan mengutip beberapa argumen-argumen dari beberapa tokoh seperti Henry Chamberlain, kemudian ada misalnya Roger Toll, begitu pula dengan Chance, ya. Pada dasarnya kan mereka itu sudah memeriksanya dengan saksama, begitu pula dengan Cummings, juga sudah membukukannya, catatan harian Raja Guatalo yang ditulis sekitar 1650 sampai 1779. Yang menarik itu semua baik catatan harian dari Makassar, catatan harian Bugis, itu dua-duanya menunjukkan satu tipikal yang sama, yakni penyajian satu berita yang mengandung peristiwa yang dilengkapi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan bisa pun kita prediksi kejadiannya itu bisa kita lihat apakah di pagi hari, ataukah siang hari, ataukah malam hari. Dengan posisi teks, ya, kalau posisi teksnya biasanya langsung sejajar dengan penanggalan, langsung di sisi kanannya, itu biasanya itu berlangsung sebelum tengah hari. Ya. Tetapi kalau dia agak ke bawah, itu biasanya berlangsung pada malam hari. Itu mungkin secara tipologi posisinya itu menunjukkan kesan waktu yang ditulisnya. Namun yang terpenting perlu kita pahami bahwa baik misalnya Chance, Cummings maupun yang lainnya itu mengatakan bahwa
di antara dokumen-dokumen lokal yang ada dalam masyarakat Sulawesi Selatan, dipastikan bahwa Lontrak Bilang adalah dokumen yang paling original. Paling original dalam menyajikan fakta-faktanya. Ya, karena kesannya bahwa satu peristiwa yang terjadi pada saat itu langsung ditulis saat itu pula. Jadi ceritanya rekaman peristiwa atau kelakuan atau pikiran atau kata-kata yang terjadi pada saat itu langsung pun ditulis pada saat itu. Bukan ditunda 1 minggu, bukan ditunda 1 bulan, bukan ditunda 1 tahun. Kemudian menulisnya dengan mengandalkan ingatan atau memori. Ya. Sehingga apa yang ada, para pakar mengatakan inilah dokumen lokal yang paling akurat dalam menyajikan fakta-faktanya, lengkap dengan keterangan waktunya. Ya. Bahkan dipastikan bahwa catatan harian ini lebih akurat dan mengalahkan seperti Atriolong. Atriolong itu adalah kronik yang berisikan tentang kisah-kisah raja yang dari raja pertama sampai raja terakhir. Ya, itu bedanya. Nah, yang kedua, seperti tadi saya katakan bahwa Lontrak catatan harian ini juga menyajikan hal-hal yang natural, tidak mistik, ya, bahkan tidak kontroversial, sehingga semakin meyakinkan kita bahwa ini adalah catatan yang sangat penting sebagai sumber sejarah yang valid berdasarkan pada sumber-sumber lokal. Ya. Kenapa? Karena memang di kalangan sejarah memang kalau sumber lokal masih menempatkan pada posisi yang kesekian dibandingkan dengan sumber-sumber Eropa. Tetapi untuk kasus Lontrak Lontrak Bilang atau catatan harian pada Bugis Makassar itu dilihat sebagai satu catatan yang sangat akurat. Tapi meskipun demikian sebenarnya Atriolong pun juga sebenarnya sudah mendapat pengakuan oleh beberapa pengamat bahwa ada 2 ciri khas dalam Atriolong, terutama pada orang Bugis dan Makassar dalam menyajikan beritanya, yakni disajikan secara polos dan lugu. Jadi disampaikan apa adanya. Apa yang terjadi, itulah yang ditulis. Bagaimana karakter tokohnya, itulah yang dituangkan. Ketika tokohnya ada masalah, itu dibicarakan. Ketika tokohnya bersedih, juga dibicarakan. Ketika tokohnya marah, juga dibicarakan. Seperti apa marahnya, apa kelakuannya, juga diceritakan dengan polos. Nah, raja yang cacat, kalau di Bugis Makassar, itu disebut, bahkan akan menjadi gelaran bagi yang bersangkutan. Misalnya, ada Raja Goa yang, maaf, saya sambung powernya. Raja Goa yang sakit lehernya, disebut sakitnya berkepanjangan, kemudian diberi gelar Karang Tumaparisi Kalona. Terjemahannya tuan yang sakit lehernya. Itu gelaran. Ada raja yang punggungnya tinggi sebelah, kemudian diberi gelaran Karang Tumasalangga Baraya. Ada Raja Bone yang dibunuh di tangga, kemudian diberi gelar Peta Matinroy Ri Adenena. Seperti itu yang Jadi ada penyajian yang cukup cukup polos. Ya. Dari semua itu kemudian dikatakan bahwa untuk naskah Bugis dan Makassar, baik Atriolong pun terutama Lontrak Bilang, itu adalah naskah yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sehingga potensi untuk menjadi sumber sejarah juga sangat tinggi. Mungkin begitu, Mbak Mama.
Baik, masih tersisa beberapa menit. Barangkali ini ada pertanyaan yang di chat, Pak, ada 2. Pertama, dalam konteks dari Bu Ade, museum, dalam konteks pelestarian aksara Lontara, apakah tradisi mencatat menulis dari nenek moyang ini sampai saat ini masih ada di masyarakat? Berikutnya, satu lagi mungkin supaya sekalian ya Pak ya, apa yang terjadi dari Pak Rio Rasak? Apa yang terjadi di periode 1714 sampai 1715 sehingga Kerajaan Bone dipimpin oleh seorang perempuan? Dan jika dilihat periode kepemimpinan beliau hanya 1 tahun, padahal kita tahu kerajaan di Indonesia didominasi oleh laki-laki. Mungkin silahkan Pak Mukhlis secara ringkas. Ya. Dari Bu Ade, tradisi itu hari ini jelas tampaknya sudah mengalami pemudaran, sudah melemah, ya. Bahkan produksi naskah Lontara hari ini boleh dikatakan mungkin hampir sudah tidak jalan lagi. Yang ada hanyalah studi-studi, kajian-kajian yang ada, tetapi memproduksi yang baru sepertinya sudah tidak ada lagi. Ya. Saya pikir begitu juga dengan wilayah-wilayah lain. Ya. Saya pikir di Jawa juga seperti itu. Kecuali mungkin di Bali, tapi kepentingannya mungkin bukan untuk dokumentasi atau pembacaan, tetapi mungkin hal lain berkaitan dengan pariwisata dan seterusnya. Ya, tidak banyak akan saya ungkapkan mengenai hal itu, mengenai tradisi. Yang jelas tradisi itu adalah sudah melemah, bahkan memudar. Nah, yang menarik ini adalah pertanyaan dari Rio Rasak, apa yang terjadi di periode 1714 dan 1715 sehingga Kerajaan Bone dipimpin oleh seorang perempuan? Ini penting. Dan hanya 1 tahun. Sebenarnya dua jawabannya di sini. Untuk Bugis dan Makassar, sepertinya untuk perempuan dan laki-laki posisinya sama dalam hal hak dalam duduk di istana. Dan sebenarnya bukan itu saja. 1714-15 itu kan namanya Batiri Toja Daeng Talaga, seorang perempuan. Memang hanya 1 tahun dulu memerintah karena mengalami situasi politik juga masa itu. Sebentar akan saya sampaikan. Yang jelasnya bahwa dalam pemilihan raja di Bugis itu terutama Bone itu mengikuti 2 garis, garis bapak dan garis ibu. Siapapun yang anak yang memenuhi 2 garis itu yang murni, jika mereka masih yang tertinggi darahnya di antara saudara-saudaranya yang lain, termasuk misalnya saudara tirinya, maka dia akan memiliki kepantasan untuk menjadi raja. Nah, pada masa itu 1714 kan pergantian raja setelah kematian Lapatau Matanatika. Ada dua permaisuri Lapatau Matanatika, satu permaisuri dari garis Goa, satu permaisuri dari garis Luwu. Ya. Nah, rupanya garis Luwu ini yang diambil pertama. Garis Luwu itu adalah perkawinan Lapatau Matanatika dengan Umu Datuk Lorompong. Lahirlah anak yang bernama Batari Toja Daeng Talaga. Inilah yang kemudian dipilih oleh Lapatau Matanatika untuk duduk menjadi raja. Ya. Memang di dalam kisahnya bahwa setelah dia duduk menjadi raja, di sebelah dia memiliki saudara tiri. Dari Goa ada 3 laki-laki di sana. Ya. Rupanya setelah itu dia hanya bertahan sampai 1 periode 1 tahun saja. Jadi 1714 sampai 1715. Dan setelah itu diberikan tahta itu kepada saudara tirinya. Ya. Berturut-turut misalnya Laparapat Sapewali, Lapak Dasajati dan Lapanaungi. Setelah 3 saudara tirinya ini duduk memangku kerjaan dan selesai, kembali Batari Toja dengan umur yang sudah tua kembali menduduki lagi tahta Bone, ya, dengan periode sebagai Raja Bone yang ke-21. Ini memang menarik sekali. Jadi ada memang situasi politik yang terjadi pada masa itu. Sebenarnya maksud daripada perkawinan Lapatau itu sebenarnya bagaimana mencoba menyatukan genealogi Bone dengan Goa, Bone dengan Luwu sebagai satu tatanan pemerintahan di selatan. Tetapi rupanya ada juga efeknya, yakni
ada semacam apa namanya, ya tanda petik persaingan antar saudara tiri untuk kepentingan politik. Dan inilah yang menimpa Batari Toja dan Talaga, sehingga pada pemerintahannya yang kali pertama hanya berumur 1 tahun. Setelah itu dia turun tahta, dilewati 3 raja, kemudian dia ambil kembali pada sebagai Raja Bone yang ke-21. Ya. Yang jelas kuncinya bahwa dalam tatanan hukum kepewarisan tahta Bugis, raja antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Yang jelas siapa yang memiliki terah kebangsawanan yang paling murni, maka itulah yang berhak duduk. Dan memang di Kerajaan Bone paling tidak ada 4 raja yang dari sekian raja itu adalah perempuan. Ada yang pertama namanya Benrigau, itu perempuan. Kemudian Batari Toja Dekat Talaga 2 kali naik. Kemudian ada namanya Fatima Bandri, ada lagi apa namanya Imane Ratu, ya, dan satu lagi Matindro Rima Jannah. Jadi 5, ada 5 raja perempuan yang pernah bertahta di Bone. Sekejuara. Ya, kejuara, betul. Demikian Mbak Mamdah. Ya, baik. Ada lagi? Iya, ada lagi Bapak Ibu, ini mungkin bisa kita perpanjang 5 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak, yang ingin saya tanyakan. Ini dari Pak Bayu Al-Ghazali. Ya. Apakah ada tujuan tertentu sehingga nama istri atau nama anak yang lahir dari bukan golongan permaisuri tidak dituliskan dalam lontara bilang, mengingat peristiwa pernikahan. Oh ya, ini ya. Mengingat peristiwa pernikahan dan lahirnya anak adalah suatu yang penting. Ini dari Pak Bayu. Berikutnya ini sekalian ya Pak ya, dari Asriani M. Ya, perkenalkan nama saya Asriani. Saya pernah membaca tentang Arung Palaka, tentang konsep Siri Napace yang ada akhir abad ke-17. Pertanyaan saya, apakah yang melatar belakangi adalah konsep Siri Napace yang sampai sekarang konsep ini masih bertahan di masyarakat Bugis Makassar? Ya. Yang pertama, saya mau mengatakan ini pertanyaan-pertanyaan pula bahwa memang tidak semua ya anak dan istri raja itu dituliskan di dalam catatan harian. Sepertinya itu memang satu kesengajaan ya yang dilakukan oleh sang apa namanya penulis atau graf sendiri. Ya, mungkin dianggap bahwa itu tidak terlalu penting, atau dia mau mengatakan bahwa yang terpenting dia catat itu adalah permaisuri dan anak dari sang permaisuri. Ya, dan itu juga nampak pada Lapatau, nampak pada Latamasonge, nampak pula pada Latan Ritapu Sultan Ahmad Asali. Ya, itu apa namanya ditunjukkan seperti itu. Nah, tetapi istri-istri yang lain yang non permaisuri itu tidak disebutkan. Saya melihat bahwa ini salah satu ciri khas di dalam lontrak bilang ini. Mungkin ada hal-hal yang bukan tidak mau, tapi tidak perlu diekspos oleh sang raja. Jadi dianggap bahwa itu adalah satu konsumsi apa namanya internal. Ya. Jadi bukan untuk dipublish di dalam tulisannya. Boleh jadi karena mungkin berpikir bahwa tulisan catatan hariannya itu yang dibuat sang raja itu bukan akan dikonsumsi sendiri, tapi akan nanti dibaca oleh anak cucu, sehingga itu menjadi satu apa namanya perhatian bahwa ada hal-hal yang perlu disimpan baik-baik atau tidak perlu diekspos, ya tidak perlulah dituangkan di dalam tulisan itu. Ya, ini masih perlu mendapatkan kajian khusus di sini. Ya. Kemudian ada satu lagi ya tadi pertanyaan yang menyangkut tentang Siri Napace. Ya, Siri Napace atau Siri Napese. Begini sebenarnya ketika kita berbicara tentang konsep budaya Bugis Makassar,
maka nilai itu adalah satu nilai yang mesti, ya, sesuatu yang apa namanya menjadi dasariah pada orang Bugis Makassar. Dan siri napase itu adalah selalu berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Bukan saja pada persoalan pernikahan, bukan saja pada persoalan politik, tetapi sampai kepada persoalan terutama morality. Ya. Ya, bahkan mungkin sampai pada persoalan yang hari ini yang banyak melanda negara adalah persoalan korupsi. Jika misalnya siri napase itu diinternalisasi dengan saksama, maka mungkin negeri kita agak aman-aman saja. Tapi yang jelasnya bahwa dua nilai ini adalah tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Siri itu yang sebenarnya berkaitan dengan harga diri. Tetapi nanti harga diri yang bersinggur dengan masalah malu. Tapi ada kalau harga diri yang tidak berkaitan dengan malu itu bukanlah belum sampai kepada tataran siri. Ya. Nah, kemudian pese itu ada rasa iba, rasa peduli, rasa kemanusiaan, tenggang rasa dan seterusnya. Itu sebenarnya nilai yang selalu mendampingi siri. Jadi ketika seseorang karena siri akan melakukan sesuatu tindakan yang fatal, tapi dia selalu masih di-warning oleh siri, oleh pese. Wahai siri, ya, apa namanya? Selalulah berpikir dengan tenang. Selalulah memikirkan hal lain. Bahwa memang kamu memiliki amarah, tapi pada sisi lain kamu memiliki kasih sayang. Ya, itu misalnya tampak pada misalnya acara misalnya ada festival Silariang. Ya, memang orang tua begitu marah, begitu terpukul karena rasa malu, tapi di sisi lain anak adalah buah hati, maka rasa pesenya pun ikut. Jadi biasanya pertemuan antara siri dan pese itu melahirkan satu hal baru, yakni tidak lain adalah biasanya adalah kalau dalam korban mungkin negosiasi, ya. Kalau dalam peristiwa Silariang ada namanya mak deceng. Ya, memang ada siri tapi ada pese, maka muncullah mak deceng. Adalah satu ritual untuk berbaik, ya, atas kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang melanggar siri tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Untuk menghubungkan dengan Arupalaka itu adalah saya pikir satu tema yang tersendiri karena waktu kita sudah sangat terbatas. Ya. Baik, terima kasih Pak Mukhlis atas paparan yang sangat luas, ya, sangat jadi membuka wawasan kita tentang persoalan satu genre tersendiri yaitu Lontara Bilang. Bagaimana di dalam Lontara Bilang ini kita tahu sebagai naskah penting yang menampilkan kesadaran penulisan dengan menampilkan penanggalan. Jadi ini aspek yang penting yang saya kira di dalam karya-karya sastra lama misalnya sering hal ini luput penanggalan. Kemudian tentu ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena di dalamnya mengungkapkan peristiwa aktual, ya, yang dialami atau dialami oleh raja atau terjadi di istana, sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut aspek sosial dan politik tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dan tentunya ini nanti bisa menjadi sumber sejarah yang mungkin ada yang luput kalau selama ini kita sejarah biasanya berlandaskan pada sumber-sumber yang oleh sejarawan dianggap lebih kredibel begitu, ya, tetapi ternyata di dalam sebuah Lontara Bilang atau catatan diari seorang raja, aspek-aspek kesejarahan ini sangat kental di dalam naskah ini, sehingga misalnya tadi gagasan Pak Mukhlis disampaikan bahwa naskah jenis sangat layak untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. Mungkin ini semacam simpulan dari yang disampaikan oleh Pak Mukhlis Hadrawi. Saya kira kemudian bisa kita akhiri pertemuan kita. Bu Titi Puji mungkin akan menutup, silahkan Bu Titi, Prof. Titi. Ya. Terima kasih Pak Mukhlis pencerahannya untuk mengetahui dunia naskah Sulawesi Selatan. Saya senang sekali dan saya kira juga kita semua senang, cukup banyak yang hadir, lebih dari 30 orang masih tetap bertahan sampai akhir. Dan Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan tokoh
naskah Sunda, tokoh penulis naskah Sunda. Nanti Prof. Jajang dari UIN Bandung akan menginformasikan mengenai hal itu. Kita sudah jalan-jalan ke Betawi dengan Bu Rias, kita sudah jalan-jalan ke Melayu, Riau dengan Pak Suryadi. Hari ini kita ke Sulawesi Selatan dan minggu depan kita ke daerah Jawa Barat. Sampai berjumpa lagi, mungkin Ibu Mamnya sudah ditutup ya. Kita ketemu lagi minggu depan dan terima kasih sekali lagi pada Pak Mukhlis. Terima kasih juga, Prof. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak Mukhlis.